Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giovanni Baptista Arvil Bilaut. Saya merupakan salah seorang siswa kelas 10 CSMK Santo Francisco Peru Sulteng. Nah, baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbicara sedikit mengenai pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha yang hingga pada saat ini itu masih berkembang atau masih dapat dirasakan lah pengaruhnya. Nah, baik, jadi di sini akan ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Yang kedua yaitu ada situasi atau kondisi situasi sosial lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga sistem perekonomian. Yang keempat yaitu seni dan kesenian atau kebudayaannya. Yang kelima yaitu bangunan atau infrastrukturnya ya. Jadi baik. Nah, kita masuk langsung saja pada poin yang pertama. Nah, baik. Jadi sistem pemerintahan. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha seperti yang kita ketahui, sistem yang digunakan pada saat itu adalah sistem kerajaan itu sendiri. Nah, sistem kerajaan seperti yang kita tahu teman-teman merupakan sistem pemerintahan di mana roda pemerintahan dari suatu daerah atau lingkungan itu sendiri dipegang oleh seorang yang disebut sebagai raja. Makanya itulah disebabkan karena sistem pemerintahan itu disebut sebagai sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan ini teman-teman itu sangat banyak digunakan pada masa itu ya. Jadi hampir banyak sekali kerajaan-kerajaan gitu yang dibangun di Indonesia pada saat itu ya. Ketika pertama kali Hindu-Buddha masuk atau ajaran Hindu-Buddha masuk ke Nusantara ya. Nah, baik. Jadi tentunya jika menjadi seorang raja yang menjalankan sistem pemerintahan kerajaan, nah di sini raja tersebut tentunya harus bisa menjadi seorang panutan atau sebagai orang gambaran bagi masyarakatnya sendiri. Artinya di sini sebagai seorang raja ia harus mempunyai perilaku yang baik seperti di mana ia itu bijaksana, mempunyai sikap jujur dan adil terhadap sesamanya, dan juga sebagai seorang pemimpin tentunya jiwa kepemimpinan itu harus ada di dalam setiap pemimpin. Nah, jadi meskipun sudah tidak dijalankan atau tidak digunakan lagi sistem kerajaan di zaman modern ini, namun poin-poin yang sudah disebutkan tadi seperti kejujuran, kebijaksanaan, keadilan, serta kepemimpinan tentunya itu merupakan poin-poin yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Nah, jadi poin-poin tersebut itu bukan hanya berakhir ketika zaman kerajaan Hindu-Buddha itu saja, namun dari zaman kerajaan inilah poin itu bisa diajarkan atau diwariskan begitu kepada orang-orang. Nah, hingga pada saat ini poin-poin tersebut itu masih menjadi pegang utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin yang ada. Jadi misalnya jika pada saat ini pemimpin kita adalah presiden atau sistem pemerintahan kita itu presidensial. Nah, jadi tentunya sebagai seorang presiden atau sebagai seorang pemimpin tentu ia harus mempunyai sifat-sifat demikian seperti bijaksana, kejujuran, keadilan, dan kepemimpinan. Agar apa? Sifat-sifat inilah yang tentunya akan mendukung agar ia dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan dapat disukai begitu oleh masyarakat. Jika hal-hal tersebut tidak dimiliki oleh seorang pemimpin, tentunya akan menjadi hal yang cukup sulit bagi masyarakat agar dapat mempercayainya dalam memimpin roda pemerintahan. Nah, jadi meskipun kembali saya ingin mengatakan bahwa meskipun sistem kerajaan ini tidak lagi dijalankan, tetapi poin-poin utama atau ajaran-ajaran dari atau hal-hal yang menjadi kunci utama dalam sistem kerajaan itu masih di bawah hingga pada saat ini atau masih dipegang gitu oleh setiap pemimpin yang ada. Nah, jadi selanjutnya itu ada situasi atau kondisi sosial gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui teman-teman. Nah, jadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha situasi sosial pada saat itu adalah setiap orang itu dibagi ke dalam kasta atau golongan. Nah, seperti yang kita tahu misalnya seperti kaum Brahmana, kaum Ksatria, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu penggolongan yang dilakukan pada saat itu atau situasi sosial pada saat itu. Artinya setiap orang itu digolongkan ke dalam golongannya masing-masing berdasarkan keturunannya. Dan jika seorang itu memiliki keturunan atau lahir dari kaum Brahmana, maka ia itu dapat digolongkan masuk dalam golongan itu sendiri atau dari pendahulunya begitu ya. Demikian pun dengan kaum Ksatria dan lain sebagainya. Nah,
hingga pada saat ini teman-teman, penggolongan tersebut itu masih ada atau masih menjadi contoh lah, atau masih diambil lah begitu penggolongan tersebut. Misalnya pada saat ini tuh banyak orang-orang itu digolongkan itu berdasarkan profesinya gitu ya. Misalnya pada saat ini berdasarkan profesinya ataupun latar belakang lain dari seseorang itu masih menjadi hal yang bisa digolongkan gitu lah, atau masih bisa dimasukkan ke dalam golongan gitu. Jadi jika pada masa kerajaan Hindu Buddha itu disebut kasta atau digabungkan ke dalam suatu golongan, nah hingga pada saat ini juga teman-teman, hal tersebut itu masih berlaku. Artinya penggolongan dalam lingkungan masyarakat itu masih berlaku ya, artinya baik dari segi profesi ataupun keturunan mungkin ya, hingga pada saat ini itu penggolongan itu masih digunakan ya, dan itu sudah sangat berkembang cukup lama dari masa kerajaan Hindu Buddha itu sendiri. Jadi kurang lebih pengaruh yang masih bisa dirasakan itu adalah itu ya, jika dalam situasi atau kondisi sosial itu penggolongan itu sendiri. Nah selanjutnya kita akan masuk kepada poin atau perekonomian. Nah hingga pada saat ini teman-teman, hal yang atau sistem perekonomian yang masih diambil atau menjadi salah satu pegangan kuat bagi bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Hindu Buddha adalah itu fokus pada dunia pertanian. Nah, jadi pada masa kerajaan Hindu Buddha teman-teman, kegiatan pertanian itu menjadi salah satu sumber perekonomian terbesar gitu ya. Artinya salah satu sumber untuk memajukan perekonomian itu adalah dari sektor pertanian. Nah, di mana sektor pertanian ini tentunya sangat mendukung gitu ya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, hingga pada saat ini teman-teman, tentunya pertanian itu masih dijalankan ya. Artinya pertanian itu merupakan hal yang tidak bisa dilepas pada saat ini. Nah, jadi pertanian itu bukan dimulai ketika beberapa tahun yang lalu atau jauh setelah Hindu Buddha itu meninggalkan Nusantara, namun dari kerajaan Nusantara, jadi dari kerajaan Hindu Buddha itu sendirilah pertanian ini mulai dikenalkan atau mulai berkembang lah. Jadi hingga pada saat ini itu pertanian itu masih menjadi salah satu penyokong utama perekonomian itu ya bagi negara Indonesia. Nah jadi dapat dikatakan teman-teman bahwa kurang lebih Indonesia ini masih menjadi salah satu negara lah yang tentunya sangat fokus gitu dan masih berusaha dalam dunia pertanian gitu. Nah jadi yang keempat teman-teman di sini itu adalah berkaitan dengan seni dan kebudayaan. Nah baik. Nah jadi hingga tentunya pada zaman kerajaan Hindu Buddha, masuknya kerajaan Hindu Buddha ke Nusantara pada saat itu, tentunya mereka membawa suatu kebudayaan yang mereka telah tekuni atau telah mereka miliki gitu, kebudayaan mereka secara pribadi gitu ya. Jadi ketika mereka masuk di sini, tentunya mereka tetap membawa budaya tersebut, khususnya dalam bidang kesenian. Nah hingga pada saat ini kita tentunya bisa menikmati atau melihat begitu keindahan dari kesenian seperti patung-patung gitu, atau tulisan-tulisan, bahkan yang sangat dikenal gitu, yang sangat terkenal hingga pada saat itu adalah candi itu ya, peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha. Nah candi ini tentunya sangat unik teman-teman ya, merupakan salah satu bangunan di mana pada saat itu menjadi salah satu bangunan yang diyakini merupakan tempat ibadah gitu bagi para penganut kepercayaan Hindu Buddha gitu ya. Jadi candi ini merupakan salah satu hal yang kurang lebih menjadi ciri khas atau menjadi seni paling utama dari zaman kerajaan Hindu Buddha ya. Jadi dapat dikatakan bahwa hingga pada saat ini bangunan-bangunan atau kesenian dan kebudayaan tersebut itu masih ada hingga pada saat ini, dan kita bisa merasakan melihat bagaimana keindahan serta menikmati begitu ya keindahan yang ada gitu. Dan selanjutnya itu kita akan masuk kepada bagian terakhir, yaitu bangunan atau infrastruktur. Nah berkaitan dengan bangunan atau infrastruktur teman-teman, tentunya ini juga tidak akan lari jauh dari poin kesenian ya. Jadi di sini bangunan dan infrastruktur yang hingga pada saat ini masih berpengaruh, yaitu adalah misalnya candi gitu ya, candi yang dibangun oleh orang-orang pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah jadi tentunya seperti yang kita ketahui, ada candi-candi besar yang sudah ada di Indonesia, itu seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah jadi pada saat ini teman-teman, candi tersebut tentunya sangat menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena tentunya itu akan menjadi
bukan akan, tapi Candi Borobudur dan Candi Prambanan pada saat ini itu sudah menjadi salah satu tempat wisata yang tentunya akan menambah penghasilan atau pendapatan negara. Nah, di mana kesenian atau bangunan dan keindahan dari bangunan candi itu sendiri tentunya sangat memanjakan mata, sehingga banyak begitu kalangan yang sangat tertarik. Bahkan orang-orang dari luar negeri pun datang ke Indonesia untuk melihat candi tersebut. Nah, jadi hal ini tentunya menjadi keunikan atau ciri khas dari Indonesia ya. Dengan adanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan, tentunya pendapatan jadi dengan ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini teman-teman, tentunya tempat tersebut sekarang telah menjadi tempat wisata yang dimana tentunya akan dapat menambah penghasilan negara. Jadi kurang lebih dapat disimpulkan bahwa adanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini tentunya itu sangat mempengaruhi ya, sehingga hingga pada sini bisa membantu gitu ya pendapatan negara Indonesia lah setidaknya. Ya, jadi kurang lebih teman-teman seperti itulah penjelasan singkat atau penjelasan sederhana mengenai itu apa saja pengaruh kerajaan dari dari kerajaan Hindu Buddha hingga pada saat ini itu yang masih bisa dirasakan. Jadi kurang lebih ada 5 poin tadi. Yang pertama dalam sistem pemerintahan, yang kedua dari situasi dan kondisi kehidupan sosial, yang ketiga ada perekonomian, yang keempat adalah seni dan kebudayaan, dan yang kelima itu adalah bangunan dan infrastruktur. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai pengaruh ya dari kerajaan Masih Buddha yang hingga pada saat ini masih bisa kita rasakan ya. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Saya ingin mohon maaf apabila ada hal yang berkurang atau hal yang kurang lengkap ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan pikiran saudara sekalian. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi saya Giovanni Baptista Arfil Blaut mengucapkan sekian dan terima kasih.